selanjutnya adalah kita akan membahas tentang penyajian data kependudukan menggunakan piramida penduduk. Ada 3 jenis piramida penduduk, ada ekspansif, stasioner, dan juga konstruktif. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan melihat dulu cara bacanya seperti apa. Lihat piramida penduduk tahun 2018 yang sebelah kanan yang warnanya abu dan merah. Nah, dari piramida penduduk sebenarnya kita cuma bisa tahu data-data berkenaan tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan usia. Jenis kelamin dan kelompok usia. Kalau misalnya kita ingin melihat jumlah perempuan dan laki-laki itu dilihat dari bilah kanan dan kiri. Perempuan selalu di sebelah kanan because woman is always right. Jadi sebelah kanan itu perempuan, sebelah kanan laki-laki. Jadi cara bacanya misalnya bisa dilihat nih untuk kelompok umur 0 sampai 10 tahun misalnya. Lebih banyak penduduk laki-laki atau perempuan? Nah, bisa dilihat di situ. Nah, secara kasat mata kita bisa melihat kelompok laki-laki lebih banyak karena warna merah sedikit agak lebih panjang sebelah kiri, memanjang ke sebelah kiri dibandingkan dengan kelompok perempuan di usia yang sama karena dilihat dari perbedaan dua bilah, laki-laki yang merah, perempuan yang abu-abu. Situ kelihatan. Nah, selanjutnya selain dilihat dari data laki-laki perempuan juga dilihat berdasarkan usia. Kalau ini dilihatnya dari atas ke bawah nih secara vertikal, di mana usia muda atau bayi dimulai dari alas dari piramida ini. Jadi dari bawah itu 0 sampai ke atas 85 atau 90 tahun ke atas misalnya seperti itu. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya dalam piramida penduduk itu usia mana sih, kelompok usia mana yang mendominasi, yang bilahnya itu lebih lebar dibandingkan dengan bagian yang lain. Misalnya kita lihat dari piramida penduduk 2018. Penduduk paling banyak masih didominasi oleh jumlah penduduk muda, anak-anak 0 sampai 14 tahun, anak-anak dan remaja gitu ya. Kenapa? Karena bilahnya paling lebar gitu. Cara baca piramida penduduk. Oke, selanjutnya kita akan langsung ngecek 3 jenis piramida yang tadi ya. Yang pertama ada piramida ekspansif dulu. Ekspansif itu dilihat dari tingkat kelahiran yang masih tinggi namun tingkat kematian rendah. Buktinya sebagian besar penduduk termasuk kelompok umur muda atau bersifat ekspansif. Nah, jadi dilihat biasanya kalau piramida ekspansif ini alas piramidanya usia 0 sampai 14 tahunnya itu merupakan zona yang paling lebar. Bilah yang paling lebar bawahnya gitu ya. Kenapa? Karena ditandai dengan kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan kematian. Contoh negara dengan bentuk piramida seperti segitiga ini adalah negara-negara berkembang, misal Indonesia, India, Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara-negara di kawasan benua Afrika juga memiliki bentuk piramida ekspansif. Selanjutnya ada piramida konstruktif. Berbanding terbalik dengan yang ekspansif, kalau konstruktif itu bisa dilihat ciri-cirinya di mana tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat kelahiran. Tandai dengan alas dari piramida yang lebih sempit dibandingkan dengan yang lain. Artinya kan lama-kelamaan gitu. Kalau misalnya kelahirannya terus menurun, tingkat kelahiran terus menurun, lama-kelamaan penduduknya akan terus berkurang lalu menghilang. Bisa jadi merupakan negara-negara yang terancam dalam kepunahan gitu penduduknya. Nah, di sini dilihat lagi piramida konstruktif ini didominasi oleh kelompok umur muda yang lebih sedikit, yang tuanya lebih banyak. Contoh dari negara-negara yang memiliki piramida konstruktif ini adalah Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Jerman. Bahkan Jepang dan Korea Selatan diprediksikan 100 tahun ke depan mereka tuh nggak akan punya penerus. Negaranya bisa jadi punah. Mengapa? Karena tingkat kelahirannya sedikit sekali gitu. Itu memungkinkan tidak adanya regenerasi dan penerus bangsa gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah piramida stasioner. Kalau piramida stasioner ini bentuknya mirip peluru gitu karena hampir rata di setiap kelompok umur. Ciri-cirinya pertumbuhan penduduknya cenderung tetap, artinya seimbang antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang sama-sama rendah atau bersifat stasioner gitu. Jadi kayak statis aja gitu.
Nah, ini dimiliki oleh negara-negara seperti Singapura, negara-negara Eropa Barat, yang dimana itu biasanya negara-negara maju yang punya bentuk piramida penduduk seperti ini. Seperti itu. Semoga bisa dicerna dengan baik ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi paling akhir dari keseluruhan bab dinamika kependudukan. Kita akan membahas analisis data demografi, lebih tepatnya membahas dua rumus. Meski sebenarnya di bab ini tuh ada beberapa rumus banyak hitungannya, tapi hitungannya sederhana. Yang lebih harus kita tekankan adalah memahami hasil dari perhitungan tersebut. Nah, itu loh tujuan dari materi ini. Kita akan ke angka ketergantungan dulu atau dependensi rasio. Dependensi rasio atau angka ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk non-produktif per 100 orang penduduk produktif. Artinya kita pengen tahu nih, dari 100 orang penduduk produktif itu mereka harus menanggung berapa orang penduduk non-produktif gitu. Semakin rendah angka ketergantungan semakin baik karena beban tanggungan penduduk produktif semakin ringan. Jadi diharapkan angka dependensi rasio ini lebih rendah dari 100 karena kita punya pengalinya di sini konstantanya 100 seperti itu. Kita langsung ya ke contoh soal. Oke, ini dia contoh soalnya. Ini ada di Kota Depok, diketahui jumlah penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun adalah 10.000 jiwa. Penduduk usia 15 sampai dengan 60 tahun adalah 20.000 jiwa dan penduduk di atas 64 tahun ada 5.000 jiwa. Pertanyaannya, berapakah angka ketergantungannya? Kita langsung ke jawaban. Ini kita ambil dari rumus yang sebelumnya. Ada DR, dependency ratio, sama dengan penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun per penduduk 15 sampai dengan 64 tahun dikali 100. Kita masukin langsung. Penduduk usia 0 sampai dengan 14 tahun ada jumlahnya 10.000. Ditambah penduduk dengan usia lebih dari 64 tahun ada 5.000, dibagi jumlah produktifnya yaitu 20.000. Oke, kita tambahkan dulu 10.000 tambah 5.000 jadi 15.000 dibagi 20.000 kemudian dikalikan 100, hasilnya kita dapatkan 75. Angka 75 ini merupakan angka di bawah 100, artinya angka dependensi rasionya itu lebih rendah daripada 100. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 75 orang penduduk non-produktif. Ini dikatakan sebagai dependensi rasio yang rendah gitu. Itu contoh kasusnya. Terus kita akan geser sekarang ke bagian seks rasio atau perbandingan indeks laki-laki, indeks jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nanti kita akan mengetahui hasil dari sex ratio ini, kita akan mengetahui nih jumlah laki-laki per 100 orang perempuan. Jadi dirumuskan ada tuh sex ratio sama dengan laki-laki, jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikalikan 100. Nah, nanti dari hasil angka sex ratio ini kita bisa melihat per 100 orang perempuan ada berapa laki-laki sih diantaranya gitu. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya di Kabupaten Culamega jumlah penduduk laki-laki berjumlah 500.000 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan ada 400.000 jiwa. Berapakah seks rasio di daerah tersebut? Maka rumusnya adalah, diingat ya di slide sebelumnya, jumlah laki-laki dibagi jumlah perempuan dikali 100. Hasilnya kita masukin laki-laki jumlahnya 500.000 jiwa dibagi 400.000 jiwa kali 100 bla bla bla, hasilnya 125. Yang artinya angka ini adalah terdapat 125 laki-laki per 100 perempuan. Jadi banyakkan laki-lakinya atau perempuannya dari kasus ini. Maka yang paling banyak di situ adalah jumlah laki-lakinya. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan indeks laki-laki dan perempuan, pada akhirnya kita mampu memprediksikan kira-kira kalau satu komunitas penduduk jumlah laki-lakinya lebih banyak dibandingkan perempuan, maka apa yang akan terjadi? Misalnya, ini pernah saya ajukan ke salah satu siswa, beberapa siswa sih dari kelas 11 yang saya ajar. Dia menyatakan, dia punya analisis sendiri. Katanya, Bu, kalau misalnya jumlah laki-laki di suatu komunitas penduduk itu lebih banyak, maka angka kriminalitas bisa jadi lebih tinggi. Karena kan laki-laki cenderung lebih anarkis misalnya. Atau enggak, Bu, nanti nambah jumlah geng motornya, katanya gitu. Oke, terus ada lagi siswa perempuan yang jawab katanya, saya bukan misalnya nanti kebanyakan jumlah laki-lakinya, nanti mereka susah cari jodoh karena terbatas gitu jumlah perempuannya. Artinya kalau misalnya tadi di contoh soal yang sebelumnya kan jumlah seks rasio itu 125.
Artinya kan ada 125 laki-laki di antara 100 orang perempuan. Artinya kalau misalnya dijodoh-jodohin bakal ada yang kurang nih, 25 anak laki-laki ini nggak akan dapat pasangannya Bu, katanya gitu. Kayak itu bisa ya. Setelah kita tahu angkanya berapa, analisis kemungkinannya seperti apa, nanti akan bisa ada kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk regulasi pernikahan misalnya. Apakah akan dilegalkan, diresmikan, diperbolehkannya poligami misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika jumlah laki-lakinya lebih banyak seperti yang tadi, diperbolehkanlah untuk regulasi pernikahan dengan warga negara asing lebih mudah misalnya seperti itu. Itulah manfaat dari kita mengetahui data-data demografi. Itu teman-teman. Semoga teman-teman belajar sesuatu dari materi kita kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. See ya!